Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2681, satu pukulan menghancurkan pemberontak yang menyamar. Betul sekali. Masih ada penyamaran di Lab of the Gods di Daxia. Jika tidak, Lab of the Gods tidak akan bisa membangun markas di Daxia. Tidak ada yang merespons secara internal. Lab of the Gods tidak dapat membangun pijakan di Daxia. Basisnya masih banyak. Menyamar. Laboratorium para dewa dibiarkan tidak berguna. Sekarang akhirnya berguna. Ini adalah sesuatu yang Xiao Liejun tidak bisa bayangkan. Dia tahu bahwa seseorang di dalam mengganggu dukungan. Tapi saya tidak menyangka ada agen yang menyamar. Ternyata masih ada di belakang saya. Ini tidak terduga. Pertempuran besar akan datang. Jiang Bei. Di Istana Rahasia. Manor ini masih agak dekat dengan Villa Ye Junlin. Banyak orang berkumpul di sini dengan tenang. Penyamaran Lab of the Gods di Daxia. Segera puluhan ribu orang berkumpul di Manor. Bukan hanya istana ini. Ada tempat lain. Sebanyak puluhan ribu orang berkumpul. Juga membawa senjata berat. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, jika Anda ingin menyerang punggung Xiao Liejun secara tiba-tiba, itu pasti akan menjadi pukulan yang serius. Mencapai situasi mencubit di dalam dan luar. Awalnya peran mereka adalah untuk mengejutkan. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kelompok orang ini semuanya memakai topeng, berkumpul untuk rapat. Baru saja menerima perintah. Selanjutnya kita akan menyerang garis pertahanan teater perbatasan selatan. Kita akan sepenuhnya mengalahkan Departemen Xiao Liejun dari belakang. Setelah Lab of the Gods memenangkan Daxia, kita akan menjadi pahlawan. Tanah ini akan kita kuasai. Kemenangan. Kemenangan. Sekelompok orang bersemangat. Kegilaan pamungkas muncul di mata semua orang. Jelas para pengkhianat ini sedang menunggu hari ini. Namun, kelompok pengkhianat ini sebenarnya bukan orang Daxia. Hanya orang non-Yahudi yang tinggal di Daxia. Satu persatu, itu tidak dapat diprediksi. Grace akan membalas dendam. Daxia memberi mereka segalanya. Beri mereka rumah kedua. Tanpa diduga, menunggu para pengkhianat satu persatu. Pada saat kritis, Daxia akan ditebas habis-habisan. Mereka selalu ingin menggulingkan tempat ini dan menjadi penguasa negeri ini. Ya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang. Kapan seseorang muncul? Siapa ini? Tidak tahu. Kau menggangguku untuk berlatih. Jangan bicara omong kosong di sini. Bunuh langsung. Ledakan. Dia hanya melemparkan pukulan. Pukulan ini menghancurkan bumi. Terkejut. Langit dan bumi melolong. Potensi besar. Kekuatan pukulan itu menakutkan. Langsung meruntuhkan manor ini ke tanah dengan postur destruktif. Itu menyapu puluhan ribu orang secara langsung. Puluhan ribu orang tewas dan terluka, dan suara ratapan terus berlanjut. Bisa sangat cepat. Bahkan suara sekecil apapun hilang. Hanya pemandangan di mana tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan memusnahkan mereka semua dengan pukulan. Tak satu pun dari mereka yang tersisa. Semua terbunuh. Tidak ada yang memikirkan ini. Segera. Beberapa tempat pertemuan rahasia lainnya di mana Daxia menyamar dibantai. Yang terakhir tidak tersisa. Dan caranya sama. Setelah pria misterius itu muncul. Bunuh dengan pukulan. Dengan cara ini mereka belum pernah mendengarnya. Waktunya sangat singkat sehingga mereka bahkan tidak bisa memberikan tanggapan apapun, apalagi menyebarkan berita. Bagaimanapun, kedatangan orang lain adalah pemboman yang menghancurkan. Sama seperti senjata pemusnah. Di mana mereka bisa menyebarkan berita. Setelah orang ini membunuh agen rahasia ini. Lalu pergi dengan tenang. Setelah kembali ke villa tempat Ye Junlin tinggal sebelumnya, lanjutkan latihan retret. Api Cloud Tulhu. Betul sekali. Pada saat ini, ia baru saja mengakhiri fase pertama retret. Seluruh orang maju dengan pesat, dan perubahan kualitatif telah terjadi. Dia adalah orang pertama yang benar-benar mendapat manfaat dari latihan dasar ini sejak Ye Junlin. Yang pertama benar-benar mempraktekkan efeknya. Ini juga hari ketika saya berada di sangkar gelap dan melihat transformasi Ye Junlin. Biarkan dia bekerja keras. Bersambung. Bab 2682 serangan balik Daxia telah dimulai. Awalnya, Huoyun Tulhu adalah orang yang sangat berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh Tuan Murahan Ye Junlin untuk mengajarkan sesuatu. Ditambah lagi dia telah berlatih latihan dasar ini. Oleh karena itu, di bawah pengaruh banyak faktor, Dewa Jahat Huoyun pasti akan membuat perbedaan. Kali ini saya berlatih selama lebih dari setengah tahun. Huoyun Tulhu telah mengalami perubahan kualitatif. Meskipun tidak seperti Ye Junlin secara ekstrim. Dia sekarang merasa seperti Ye Junlin. Jika Ye Junlin adalah dewa di atas 9 langit, maka dialah yang naik gunung.
dan dia sudah berada di puncak gunung. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dipaksa keluar. Setelah retret selesai, Guo Yuntulhu hanya ingin menguji seberapa kuat dia. Merasakan diri sendiri, meski tak bisa membuka sangkar gelap hari itu. Tapi meninggalkan bekas tinju yang dalam di atasnya bukanlah masalah. Kebetulan Ye Junlin menjelaskan. Munculnya kelompok agen penyamaran ini. Guo Yuntulhu baru saja mengambil tes kecil. Dia kejam secara alami. Awal lebih kejam dari Ye Junlin. Sebuah pukulan diledakkan, tidak meninggalkan kehidupan. Dia hampir memiliki kekuatan penuh sekarang. Karena itu, kekuatannya sangat menakutkan. Mudah memecahkan semua penyamaran. Belum membiarkan mereka mengirim berita apapun. Ini yang paling menakutkan. Terutama Lab of the Gods yang belum mengetahui bahwa agen yang menyamar telah dimusnahkan. Mereka menunggu penyamaran berada di tempatnya, menyerang pada saat yang sama dengan Leviathan yang positif. Leviathan sekarang menunggu. Tapi siapa sangka para agen yang menyamar telah dimusnahkan. Apa yang membuat Lab of the Gods dan Merex semakin tak terbayangkan akan datang Dacia akan melawan. Gunung Langya di utara. Pasukan Lab of the Gods telah lama menunggu dalam penyergapan. Menurut informasi yang dikembalikan oleh mata-mata, pasukan pendukung dari Tian's Mansion akan tiba di sini dalam 10 menit. Perhatian semuanya. Serang dalam 10 menit. Mereka perlahan menunggu. Tak lama setelah, semua pasukan Tian's Mansion datang. Muncul di depan mata mereka. Saat penyergapan Lab of the Gods akan dimulai, tiba-tiba pasukan pendukung Tian's Mansion mengubah arahnya. Bodoh. Semua orang tercengang. Orang-orang kuat dan mati di laboratorium para dewa tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Tiba-tiba berubah arah. Mereka melewati jalan sepi di dekatnya. Ini setara dengan melewati Gunung Langya di utara. Tidak memasuki penyergapan mereka sama sekali. Apa yang salah? Ini semua saat ini. Semua orang sangat bingung dengan terjadinya hal seperti itu. Terutama mata-mata di tim Akademi Kunlun bahkan lebih bingung. Mereka terus mengirimkan sinyal. Ketika dia hendak memasuki penyergapan, dia tiba-tiba mengubah rutenya. Kenapa ini? Bukankah usaha mereka sia-sia? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba mengubah rutemu? Mata-mata tidak tenang lagi. Terutama Yin Zhengping, Fan Zisheng dan lainnya. Mereka semua melompat keluar satu persatu. Mereka semua berteriak mengapa mereka harus mengubah rute mereka. Jika kamu tidak berjalan kaki dari Gunung Langya, maka waktu kita setidaknya akan berlipat ganda. Kami sudah sangat lambat. Berapa banyak yang harus kami korbankan untuk 1 menit dan 1 detik? Waktu adalah hidup. Saya tidak setuju jalan memutar. Saya sarankan melewati Gunung Langya. Setelah beberapa orang mengadvokasi, banyak orang maju. Mereka telah mendukung pernyataan Yin Zhengping. Saya merasa bahwa mengambil jalan memutar adalah buang-buang waktu. Sekarang mereka semua akan segera mendukung. Tidak setiap detik waktu bisa disia-siakan. Yin Zhengping dan Fan Zisheng melihat efeknya dan segera melanjutkan. Ternyata seperti ini. Banyak orang merasa bahwa jalan memutar itu tidak masuk akal. Bahkan pejabat senior dari Tian's Mansion dan klan Baolong merasa tidak masuk akal. Buang-buang waktu. Mulailah mempertanyakan beberapa jenderal besar. Mungkin ada bahaya di dalamnya. Dewa Kepala Naga akan berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin? Jika ada bahaya, mari kita kirim sekelompok kecil orang untuk memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, semua orang akan lewat. Seseorang menyarankan. Bersambung. Bab 2683. Mata-mata semuanya terbuka. Banyak orang berpikir metode ini bagus, dan terlalu mahal untuk mengambil jalan memutar. Oleh karena itu, setiap orang lebih cenderung pergi ke Gunung Langya. Potong waktu menjadi 2. Hanya saja Dewa Kepala Naga tiba-tiba menertawakan beberapa orang. Ini membuat mata-mata seperti Yin Zhengping dan Fan Zisheng kedinginan tanpa alasan. Merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mungkinkah mereka? Sebuah ide buruk muncul di benak mereka. Yang lain lebih bingung. Apa yang mereka tertawakan? Kamu bilang jalan-jalan di Gunung Langya. Lalu apakah kamu tahu bahwa Gunung Langya penuh dengan musuh dalam penyergapan? Ya, musuh yang kemungkinan besar akan menelan kita dalam 1 gigitan. Bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Kata-kata itu keluar. Yang lain ketakutan. Yang paling mengejutkan adalah mata-mata yang bersembunyi di Akademi Kunlun. Menjadi terkejut. Terkejut. Apa? Tian's Mansion tahu bahwa Gunung Langya memiliki penyergapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka tahu? Ini tidak mungkin. Tidak bisa mengetahuinya. Semua orang benar-benar tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Bala bantuan dari Tian's Mansion selalu dalam keadaan normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebanyakan orang masih tidak percaya. Bagaimana Dewa Kepala Naga tahu bahwa ada musuh penyergapan di Gunung Langya? Pada saat ini, Yin Zhengping, Fan Zisheng, dan yang lainnya merasa ada yang mengawasi. Dewa Kepala Naga tersenyum dan berkata, itu tergantung pada mereka. Mata semua orang tertuju pada mata-mata ini.
Apa? Semua orang menjadi semakin bingung. Apa yang terjadi di sini? Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang mata-mata dari awal hingga akhir. Li Ziran membuka mulut lebar-lebar. Satu demi satu dikejutkan dengan keringat dingin. Jadi mata-mata sudah ada sejak awal. Ya Tuhan. Bahkan, sejak berdirinya Kunlun Chol Lege, kami telah bercampur dengan mata-mata musuh. Orang yang mencuri artefak hari itu bukanlah raja, tetapi mata-mata ini. Mereka menyalahkan raja. Setelah mendengarkan ini, mata-mata itu menutup mata mereka dengan putus asa. Tampaknya mereka ditemukan lebih awal. Yang lain kaget. Ternyata Ye Junlin dianiaya. Betapa menghina dan mengejeknya. Untuk ini, berapa banyak dia bertahan. Li Ziran dan keduanya merasa bersalah, karena pada saat itu mereka marah kepada Ye Junlin karena kejadian ini. Ternyata dia dianiaya. Dewa Kepala Naga akan menatap Yin Zengping dan berkata, Yin Zengping, kamu yang pertama kali terungkap. Kamu terlalu ingin berhubungan dengan dekan dan wakil dekan. Kamu segera meninggalkan pintu raja. Lagi pula, menurut Anda kemungkinan paling kecil untuk berhubungan dengan dekan dan wakil dekan jika tetap berada di bawah bimbingan raja. Dengar sini. Yin Zengping berkeringat dingin. Dia diekspos di pagi hari. Dan kalian semua, kita semua tahu. Fan Zisheng, Jiang Sisen. Dewa Kepala Naga akan memanggil kelompok mata-mata ini satu per satu. Pada saat yang sama, Master dari Tian's Mansion dan klan Baolong segera mengendalikan semua lusinan mata-mata ini. Untuk mencegah mereka melarikan diri atau mengirim pesan. Ternyata kita ditemukan pagi-pagi sekali dan berada di bawah kendalimu. Jiang Sisen dan yang lainnya ketakutan. Di mana Anda ingin mendapatkan Daxia dan masih memiliki tangan ini? Perhitungannya ada di depan laboratorium para dewa. Tentu saja. Dengan kata lain, tujuan yang sangat penting dari pendirian Kunlun Chol Lege adalah untukmu. Dewa Kepala Naga akan tertawa. Apa? Mungkinkah semua yang kita lakukan selanjutnya dengan sengaja diizinkan olehmu? Itu ada dalam rencanamu. Semua orang benar-benar takut untuk buang air kecil. Ini adalah skema yang mendalam. Ya, Anda memeriksa kami. Sebenarnya kami juga memeriksa Anda. Ikuti Anda untuk menemukan beberapa petunjuk. Setelah mendengarkan, semua orang hampir pingsan. Jadi begitu kita berangkat, apakah kamu juga tahu bahwa kita mengirim keberadaan kita secara real time? Jiang Sisen dan yang lainnya terus bertanya. Bersambung. Bab 2684 Pertempuran Gunung Langya. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, bagaimana kita tahu bahwa Gunung Langya memiliki musuh di seluruh gunung? Dewa Kepala Naga akan tersenyum. Anda, Jiang Sisen dan yang lainnya akan meledak. Perasaan ini terlalu tidak menyenangkan. Mungkinkah kamu bertengkar dengan klan Ye kuno pada awalnya, tetapi itu sebenarnya disengaja? Fan Zisheng bertanya. Dia sudah memikirkan apa yang sedang terjadi. Tentu saja. Bencana nasional adalah kepala. Apa perbedaannya? Siapa yang bertanggung jawab tidak sama? Jika tidak, bagaimana Anda bisa menyesatkan Anda? Bagaimana Anda bisa menyergap begitu banyak orang di Gunung Langya? Setelah mendengarkan ini, semua orang menyadari bahwa mereka telah tertipu. Tampaknya mereka sedang menyergap Tian's Mansion. Tetapi kenyataannya, Tian's Mansion sedang menyergap mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang kuat dari klan Ye kuno itu? Yin Zengping bertanya. Dewa Kepala Naga akan melihat ke kejauhan. Jika tidak ada masalah, mereka harus berada di utara Gunung Langya. Ledakan. Jiang Sisen dan yang lainnya akan meledak. Semua ini adalah strategi orang lain. Tian's Mansion menggunakan mereka untuk melepaskan keberadaan mereka dan memilih untuk menyergap di Gunung Langya dan menyerang. Tapi di mana saya bisa memikirkannya, semuanya sebenarnya adalah taktik orang lain. Mereka akan menelan orang-orang mereka di Gunung Langya. Saya juga sengaja berpisah dari klan Ye kuno, dan semuanya dalam latihan. Tapi sekarang mereka mengerti sudah terlambat. Pesan tidak dapat dikirim. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Laporkan Jenderal Dewa Kepala Naga. Klan Ye kuno mengirim pesan bahwa mereka telah mencapai utara Gunung Langya. Kamu bisa mulai kapan saja. Pada saat ini, berita datang dari bawahannya. Oke, semuanya bersiap. Serangan umum akan diluncurkan dalam 5 menit. Tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jiang Sisen dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka akan menangis. Mereka menyebabkan segalanya. Mereka akan menyebabkan pemusnahan semua orang. Tapi mereka hanya bisa melihat. Sekarang, pembangkit tenaga yang menyergap di Gunung Langya juga bertanya-tanya. Mengapa bala bantuan dari Tian's Mansion tiba-tiba mengubah rute mereka? Ini tidak mungkin. Tapi mereka belum bisa bertindak gegabah. Harus menunggu kabar dari mata-mata. Tunggu lagi. Setelah menunggu 10 menit, jika tidak ada berita, kami akan mengambil inisiatif. Semua orang duduk. Menunggu dengan tenang. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Hai. Tiba-tiba sebuah bom sinyal terangkat ke udara dan meledak terang di udara. Membunuh. Gemuruh.
Kemudian terdengar jeritan pembunuhan di seluruh pegunungan dan goncangan bumi dan goncangan pegunungan. Di mata mereka, sosok muncul di selatan dan utara. Ini membunuh di sini. Ada penyergapan di antara mereka. Mereka sedang dibuat pangsit. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Apa situasinya? Apa yang salah? Gunung Langya sangat curam. Hal-hal yang keluar sangat sempit. Sekarang ekspor barang telah lama diblokir. Di utara dan selatan, bala bantuan dari Tian's Mansion datang untuk membunuh lagi. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Hanya bisa melawan. Namun saat kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, mereka lengah. Banyak kerusakan dalam satu waktu. Ini bukan tim mekanis yang dipimpin oleh Xiao Liejun. Ini benar-benar sangat kuat. Di antara mereka, Ye Qingtian dan Ye Zhantian memimpin tim. Kuat dan mengerikan. Teriakan itu mengguncang langit untuk sementara waktu, meneteskan darah, dan tulang-tulang menjadi gunung. Hanya masalah waktu sebelum tim penyergapan di Gunung Langya di Lab of the Gods benar-benar dimusnahkan. Sisi lain, Lab of the Gods baru saja memberitahu tentara yang menyamar di belakang Departemen Xiao Liejun. Dengarkan sinyal ofensif dari sisinya dan serang lagi. Tentu saja, bagaimana mereka tahu bahwa pasukan yang menyamar ini semuanya telah dilenyapkan dan ditekan. Biarkan Leviathan menyerang. Berikan perintah. Leviathan mulai menyerang medan perang Xiao Liejun. Semua orang di Departemen Xiao Liejun menganggap kematian sebagai rumah. Siap untuk dimusnahkan. Mau menerobos sini, sudahkah kamu bertanya padaku? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul. Bersambung. Bab 2685 King Kong Komandan Muda Tian's. Inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Termasuk semua orang di Departemen Xiao Liejun. Semua tercengang. Ketahuilah bahwa bala bantuan akan datang. Saya tidak berharap itu sendirian. Siapa ini? Tapi ketika orang ini mendarat, semua orang melihatnya dengan jelas. Tuan Muda Tian. Di saat krisis, dia harus keluar. Tapi kebetulan dia juga menyelesaikan retret. Baginya pada tahap ini, tidak mungkin King Kong mencapai lapisan ke-9 kekuatan magis. Dia hanya bisa menstabilkan lantai 8 dalam keadaan murni-murni, yang dianggap sukses. Sekarang dia awalnya telah mencapai tugas yang diberikan kepadanya oleh Tuan. Daxia membutuhkannya lagi. Marshal Tians ada di sini. Ada sorakan dari penonton. Meskipun hanya ada satu orang, Tuan Muda Tians, semua orang tampaknya telah diyakinkan. Berdengung. Ada suara gemetar antara langit dan bumi. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan Leviathan berhenti untuk sementara waktu. Saya melihat Marshal dari Tians berubah menjadi emas, dan bahkan lebih banyak halo muncul. King Kong sihir. Lantai 8. Ini adalah ranah tertinggi. Di mana orang bisa mencapai keadaan ini. Melihat semua orang berseru lagi dan lagi. Ini juga membuat semua orang percaya diri. Marshal Tians sendirian membunuh langsung ke kelompok Leviathan. Leviathan juga mulai menyerang Marshal Tians, dan cakar besar itu jatuh. Sebelum tentara Mesya Xiao Liejun tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Namun saat itu mengenai Komandan Muda Tians. Itu hanya membuat suara berdenting. Tidak menyebabkan kerusakan apapun. Leviathan awalnya adalah makhluk yang cerdas, sadar diri. Mereka juga sangat terkejut melihat bahwa mereka tidak membahayakan Marshal Tians. Sebaliknya, kekuatan mengerikan meletus dari Komandan Muda Tians, dan dia mengalahkan seorang Leviathan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Ledakan. Leviathan mulai menyerang Marshal Tians dengan panik, menggunakan segala cara dan senjata. Bahkan sinar energi dibombardir satu demi satu. Hanya saja Marshal dari Tians memiliki 8 lapisan berlian yang tidak buruk, dan dia tidak takut dengan serangan mereka. Satu orang untuk sementara memblokir serangan Leviathan. Alasan utamanya adalah bahwa Leviathan tidak dapat menembus tubuhnya yang tidak dapat rusak. Tapi masalah juga muncul. Marshal Tians tidak bisa benar-benar menyakiti Leviathan. Belum lagi kehancuran Leviathan. Mereka terlalu kuat. Seolah-olah mereka juga memiliki tubuh King Kong. Lab of the Gods juga melihat situasi di sini, terutama cemas, jika serangan Leviathan tidak berjalan mulus. Tentara yang menyamar di belakang juga tidak bisa menyerang. Tanah terlarang nomor 76 juga tidak bisa bergerak. Menunggu gelombang ini. Tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa bertahan lama. King Kong pada tingkat ke-8 dari keterampilan magis, dan pertahanannya luar biasa. Leviathan tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tidak bisa melukai Leviathan. Dia tidak bisa menghentikannya lama-lama. Dia akan segera ditangkap. Biarkan Leviathan menyerang dengan cepat. Pada saat yang sama biarkan penyamaran menyerang dari belakang. Pak X sangat tenang. Tapi dia benar. Tians Marshal hanya menghentikan sementara Leviathan karena kehidupannya yang ganas. Tapi dia tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada Leviathan. Ditambah ada terlalu banyak Leviathan. 800 penuh. Seorang individu yang tinggi. Marshal Tians benar-benar tidak bisa menghentikannya lama-lama.
Segera Leviathan bergegas melewati pertahanan Mayor Tians. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan begitu banyak sekaligus api. Namun, Marshal Tians segera mengirim sinyal ke Xiao Liejun dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, dia tidak bisa melukai tubuh King Kongnya yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, liputan firebombing dapat dilakukan dengan percaya diri. Dan Tians Marshal melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Bum bum bum. Xiao Liejun memberi perintah. Senjata yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Bagaimanapun, ini adalah Pangkalan Selatan, dan semuanya sudah siap. Bersambung. Bab 2686 kemana orang-orang mati itu pergi. Semuanya cocok, dan senjata serta peralatannya sudah matang. Saya tidak tahu seberapa kuat dari posisi yang dibangun sebelumnya. Jadi semua jenis senjata keluar. Mereka juga dapat bekerja sama satu sama lain untuk membentuk garis api demi satu. Pengeboman tertutup terhadap Leviathan. Ini juga merupakan pemboman paling kejam. Leviathan benar-benar diblokir. Di bawah tembakan artileri ini, bahkan timbangan Leviathan agak rusak. Hancurkan semua markas Daxia. Jangan tinggalkan satu pun. Pak X marah dan langsung menyuruh. Sebelumnya, mereka menemukan semua konfigurasi penyebaran Daxia. Misalnya, pangkalan utama dan berbagai bandara semuanya berada di bawah kendali mereka. Semua penempatan di teater wilayah selatan saat ini transparan bagi mereka. Misalnya, senjata apa yang ada di posisi itu, bahkan ruang komando. Karena itu, Tuan X akan melumpuhkan semua pangkalan di teater wilayah selatan pada saat itu. Senjata yang paling diandalkan Xiao Liejun akan setara dengan lebih dari setengah kegagalannya. Sistem senjata yang mereka kuasai tidak akan berguna. Bum bum bum. Leviathan mulai melawan. Gelombang energi yang menakutkan mulai membombardir dan menghancurkan pangkalan. Banyak sistem senjata dihancurkan satu persatu. Xiao Liejun menderita kerugian besar di sini. Regu kematian telah menggertakkan gigi mereka. Mereka selalu ingin naik dan menunjukkan keahlian mereka. Tapi tidak ada kesempatan. Wajah Xiao Liejun penuh dengan rasa sakit. Melihat bahwa pangkalan itu setengah hancur. Mer-X dari jarak jauh memerintahkan, cepat, cepat. Biarkan tentara yang menyamar mulai menyerang dari belakang. Dia sedang memikirkan adegan Dewa Tanah Terlarang No. 76 yang segera muncul di benaknya. Pada saat ini, Lucifer datang sebuah pesan. Tuan X sepertinya sedikit salah. Saya baru saja menghubungi orang yang menyamar di belakang, tetapi saya tidak bisa menghubungi. Ya. Semua agen yang menyamar telah kehilangan kontak. Hilang. Sebuah kabar buruk datang. Ah. Bagaimana situasinya? Sambungan terputus. Kontaknya masih ada di depan. Kenapa kamu tiba-tiba kehilangan kontak? Apa situasinya? Tuan X tercengang. Ada dentuman di hatinya. Ini akan terjadi. Periksa. Pergi periksa untukku. Sesuatu akan terjadi. Wajah Pak X berubah drastis. Omong-omong. Apa yang terjadi dengan pertempuran Gunung Langya? Tahap apa yang terjadi? Pak X bertanya. Dia merasa bahwa sesuatu mungkin terjadi. Semuanya pasti salah. Ya. Mata-mata kami di Akademi Kunlun sudah lama tidak mendengar kabar dari kami. Bagaimana situasinya? Tidak hanya itu, tetapi tidak ada berita tentang penyergapan tentara di Gunung Langya. Akankah sesuatu benar-benar terjadi, kan? Semua orang panik. Memeriksa. Cepat periksa untukku. Jika terjadi kesalahan, itu akan merepotkan. Kabut menggantung di antara orang-orang di laboratorium para dewa. Bahkan, mereka sekarang berada di pangkalan di Beijing. Telah menunggu. Mereka tidak bisa keluar sampai tidak ada hasil. Tapi sekarang semua orang memiliki keinginan untuk keluar. Namun, setelah beberapa menit, tiba-tiba, teriakan yang menggetarkan bumi datang. Bagian belakang pangkalan di teater selatan. Sejumlah besar orang ada di sini. Tentara yang dipimpin oleh Jiang Ye ada di sini. Pada awalnya mereka menghadapi gelombang serangan, dan mereka harus mengubah rute dan kemudian mengubah rute. Tetapi kemudian, orang-orang mati ini tampaknya telah menguap. Semua menghilang satu persatu. Awalnya mereka mengira itu adalah Anbu yang dipimpin oleh Hong Qingchang. Tetapi Hong Qingchang juga bertanya-tanya apakah dia dan Anbu dapat menyelesaikan paling banyak sepertiga. Tidak ada cara untuk sebagian besar dari mereka. Mereka juga sangat bingung. Mengapa begitu banyak orang mati tiba-tiba menghilang? Tentara yang dipimpin oleh Jiang Ye tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan sangat ingin mendukungnya ke selatan. Tidak, itu sudah ada di sini. Ketika saya melihat bahwa tentara yang menyamar muncul di belakang, itu adalah tentara pendukung Daxia. Lab of the Gods benar-benar tercengang. Apa situasinya? Bukankah mereka mengirim begitu banyak orang mati untuk diganggu? Bersambung. Bab 2687 Kenapa seluruh pasukan dimusnahkan? Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Ini luar biasa. Di mana masalahnya? Bagaimana situasinya? Ada apa? Pak X terus bertanya. Hanya saja tidak ada yang menjawab. Semua orang dalam diam.
Daxia sebenarnya memiliki momentum kebalikannya. Bahkan jika bala bantuan mereka tiba, bisakah mereka menghentikan Leviathan? Luncurkan semua Leviathan dan serang aku dengan gila. Teriak Pak X. Ya, mengerti. Leviathan segera meluncurkan serangan terkuat. Beberapa serangan yang belum pernah digunakan semuanya digunakan. Meskipun bala bantuan Daxia telah tiba, tapi kerugiannya cukup tragis. Metode serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Daxia tidak dapat bertahan sama sekali. Leviathan maju dengan cepat. Sebaliknya, ini lebih cepat dari sebelumnya. Ini juga merupakan strategi lab dewa. Dengan tidak adanya pasukan yang besar, Leviathan sama sekali tidak dituntut untuk benar-benar kuat. Sekarang saya telah menemukan kekuatan besar. Segera gunakan cara penghancur Leviathan. Lakukan pukulan yang mengerikan, sehingga Leviathan menekan di atas papan. Suku Xiao Liejun dan suku Jiang Ye berkumpul, tetapi mereka dipukuli menjadi tentara. Tak terbayangkan. Benar. Bagaimana dengan Gunung Langya? Apa yang terjadi? Pak X melihat efek serangan di sini. Segera ditanya tentang situasi pertempuran di Gunung Langya. Belum ada kabar. Tapi itu seharusnya pertarungan. Kurasa tidak ada waktu untuk menanggapi kita. Ya, kemungkinannya besar. Pertempuran di Gunung Langya cukup sengit. Selain orang mati, ada juga orang kuat dari pangkalan utama laboratorium dewa untuk berpartisipasi. Tapi mereka dibuat pangsit. Banyak korban. Beberapa jam kemudian, seluruh tentara dimusnahkan. Namun, Tiansmansion dan klan Ye kuno juga terluka parah. Meskipun menyerang lagi, lawannya adalah Master Lab Dewa. Meskipun bukan kekuatan utama, itu juga sangat kuat. Pertempuran ini diperjuangkan. Bahkan Ye Qingtian, Ye Zhantian dan yang lainnya terluka. Apalagi yang lain. Bahkan para mahasiswa Kunlun Chol Lege sedikit tertekan. Saya berpikir bahwa setelah beberapa bulan tempur, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan kemudian mereka pasti akan membunuh kuartet ketika mereka keluar. Namun, setiap orang yang menemukan master di laboratorium para dewa terluka, bahkan berjuang. Jika bukan karena master teratas di Tiansmansion, mereka ada di sini. Saya khawatir mereka harus menjelaskan semuanya di sini. Tapi mereka masih berguna dan berkontribusi banyak. Setelah cedera, semua orang tampak tertekan. Kekuatanmu sendiri sangat lemah. Bagaimana mereka tahu bahwa begitu mereka keluar, mereka menghadapi musuh yang paling sulit? Mereka telah tampil sangat baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka dapat bertahan hidup di tangan sekelompok orang ini. Itu sudah menjadi sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Qin Zhengping dan yang lainnya ketakutan. Mereka menyaksikan tentara penyergap tewas. Nah, sekarang kita dukung ke garis depan. Cepat, cepat. Setelah menghitung korban, semua orang bergegas ke depan tanpa henti. Ini adalah laboratorium para dewa. Segera saya menerima berita dari Gunung Langya. Hal besar itu buruk. Berita dari Gunung Langya. Mintalah dukungan. Mereka diserang dari kedua sisi oleh pasukan Tiansmansion dan klan Ye kuno. Ada banyak korban. Tentara Gunung Langya akan dimusnahkan. Pada saat ini, mereka menerima pesan penting. Namun, ini setidaknya setengah jam yang lalu. Itu berarti bahwa tentara yang menyergap Gunung Langya pada saat ini telah sepenuhnya dimusnahkan. Wajah semua orang sedalam air. Saya tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Saya sebenarnya di bawah kendali orang lain. Sayang sekali. Semakin banyak berita buruk. Tuan X menjadi gila. Apa yang telah terjadi? Semua usahanya telah dihapuskan. Apa yang terjadi dengan Gunung Langya? Kenapa seluruh tentara dimusnahkan? Seharusnya tidak. Mustahil. Mata-mata telah melaporkan keberadaan mereka. Bersambung. Bab 2688 organisasi Alkitab akhirnya muncul. Mereka juga mengirim master di laboratorium para dewa, meskipun mereka semua marginal. Tapi itu juga cukup kuat. Kenapa seluruh tentara dimusnahkan? Tidak bisa mengetahuinya. Tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Sekarang sepertinya Daxia sudah siap. Terutama Tiansmansion. Mereka mungkin tahu tentang kelompok mata-mata ini dan sengaja menggunakannya untuk menemukan kita. Kurasa penyergapan Gunung Langya terungkap lebih awal. Itu diserang. Ngomong-ngomong, bukankah klan Ye kuno sudah lama berpisah dari mereka? Masuk akal jika mereka datang untuk mendukung sejak lama. Tapi belum ada. Itu hanya bisa menjelaskan satu masalah klan Ye kuno dan rumah Tians bertindak. Mereka sengaja berpisah, menciptakan ilusi. Sebenarnya mereka bertujuan untuk menyergap Gunung Langya. Sekarang situasi ini pasti dihancurkan oleh kedua pihak ini. Tidak. Segera. Semua orang menganalisisnya. Ini mungkin kasusnya. Pak X sangat marah. Sialan. Daxia sebenarnya sudah siap. Semua ini di luar ekspektasi mereka. Hingga kini, model yang dibuat oleh otak Tuhan itu sepenuhnya salah. Baru saja menerima berita. Pasukan penyamaran yang kita atur di belakang Departemen Xiao Liejun telah dimusnahkan. Total 7 benteng. Semuanya mati secara tragis. Tidak ada yang selamat.
Dari jejak di tempat kejadian. Entah Daxia menggunakan senjata penghancur untuk memberikan pukulan yang menghancurkan dan seluruh pasukan dihancurkan. Atau ada kekuatan super untuk menghancurkan segalanya. Saat ini, lebih condong ke situasi yang terakhir. Lagi pula, tidak ada jejak senjata penghancur yang diaktifkan. Dengar sini. Semua orang terkejut dengan keringat dingin. Terlalu menakutkan. Ini berita buruk lagi. Mungkinkah itu dua jenis keberadaan Daxia? Lucifer bertanya. Seharusnya tidak. Tapi kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Wajah Pak X pucat. Keringat dingin keluar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tata letak mereka di bagian belakang semuanya telah dihapus. Ini sudah berakhir. Bagaimana melakukan? Ini benar-benar tidak berhasil. Haruskah kita maju? Telan Daxia dalam satu gigitan. Kaisar Badut, Lucifer dan yang lainnya sangat ingin mencoba. Mereka sudah lama ingin pergi berkelahi. Itu hanya menderita karena tidak ada kesempatan. Ya, kita berada di ibu kota sekarang. Bagaimana kalau langsung mengambil ibu kota yang kosong? Kata iblis laut. Tidak. Lebih dari itu, semakin sedikit kita bisa keluar. Daxia merasa sedikit tak terduga sekarang. Aku tidak tahu kartu apa lagi yang mereka miliki. Terlebih lagi, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengambil ibu kota. Semua senjata akan tertarik pada kita. Masalah mengambil ibu kota harus diserahkan ke area terlarang No. 76. Kita hanya keluar untuk panen setelah mereka kehilangan keduanya. Sisi. Tuan X membunuh pikiran semua orang. Biarkan mereka semua tetap jujur. Sejauh ini, dalam tata letak kita, hanya pengawas Tians yang telah dituntun untuk berguna. Pak X mulai mendesah. Untungnya, tata letaknya sudah begitu lama. Ini ternyata menjadi akhir pada akhirnya. Untungnya, kita memiliki pasukan Leviathan yang tak terkalahkan. Sejauh ini, Daxia tidak ada hubungannya. Selanjutnya biarkan Leviathan menjadi gila. Luncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menerima pesanan, Leviathan merilis semakin banyak keterampilan tersembunyi. Daxia menderita kerugian besar di sini. Melihat bahwa pangkalan di teater wilayah selatan tidak bisa lagi dipertahankan. Hampir semua orang mati-matian menolak. Sekarang Leviathan yang mereka lihat adalah Leviathan yang sebenarnya, dan metode ofensifnya penuh. Bahkan Marshal dari Tians, yang memiliki tubuh King Kong yang tidak fana, dipukuli terus-menerus. Leviathan dilengkapi dengan senjata baru dari Lab of the Gods. Menakutkan. Pada saat ini, laporkan. Kami menemukan jejak tanah terlarang No. 76. Mereka akhirnya muncul. Dan mereka muncul langsung di perbatasan selatan Gritsia. Lab Dewa menerima berita itu. Bersambung. Bab 2689 Mengapa itu semua? Ya, itu hebat. Ketika semua orang mendengar Dewa Tanah Terlarang No. 76, semua orang menjadi gila. Akhirnya menunggu sampai detik ini. Mereka menghilang begitu lama dan benar-benar muncul. Saya ingin datang ke industri maya dan organisasi Alkitab, sebagian di perbatasan selatan, dan sebagian lagi di ibu kota. Mendengar sekelompok orang ini muncul, Pak X merasa sedikit lebih lega. Oke, beritahu Dr. Dark dan pasukannya bahwa mereka sudah siap. Dewa No. 76 telah muncul. Tuhan, bagaimana jika musuh bebuyutanmu adalah orang biasa? Aku tidak tahu apakah kamu tahu apakah itu akan runtuh di masa depan. Pak X tersenyum dan berkata, tapi mari kita lihat kinerja Dewa Tanah Terlarang No. 76. Mereka pasti akan muncul di belakang Xiao Liejun dan Jiang Ye. Semua orang di Lab of the Gods sangat yakin. Bagaimanapun, dalam harapan mereka, Dewa Tanah Terlarang No. 76 akan muncul di belakang Daxia dalam serangan mendadak. Di satu sisi, itu adalah ibu kota. Di sisi lain, itu adalah pasukan yang berbaris. Mutlak. Mereka semua menunggu. Ngomong-ngomong, di mana lokasi spesifik Dewa Tanah Terlarang No. 76? Pak X bertanya. Personil intelijen baru saja akan menemukannya. Tiba-tiba situasinya ditemukan saat ini. Di belakang pasukan Leviathan, sosok agung tiba-tiba muncul. Mereka seperti superhero. Jatuh dari udara tipis. Mereka memegang beberapa artefak di tangan mereka. Organisasi Alkitabiah yang dipimpin oleh Dewa Jahat dan Tentara Industri Maya yang dipimpin oleh Ye Wudao muncul. Menghilang hampir sepanjang hari, tiba-tiba muncul. Ternyata berada di belakang pasukan Leviathan. Penampilan ini membuat semua orang lengah. Dewa dunia bawah mengeluarkan semua artefak. Selain artefak yang Ye Junlin sempurnakan secara pribadi, ada juga semua artefak yang mereka perbaiki menggunakan teknologi canggih nanti. Ini adalah artefak yang disempurnakan dari berbagai sumber di Tanah Terlarang No. 76. Itu persis sama dengan yang digunakan oleh para dewa di Tanah Terlarang No. 76 pada saat itu. Kekuatannya sangat besar, artefaknya padam, dan langit hancur. Dewa dunia bawah dan yang lainnya tiba-tiba muncul, langsung menggunakan artefak.
Serangkaian serangan kuat mulai membombardir Leviathan ini dari belakang. Kotoran, retakan, rintik. Di bawah kekuatan artefak yang kuat, sisik pada tubuh Leviathan terpotong, atau hancur berkeping-keping di bawah kekuatan yang kuat. Tubuh di bawah sisik juga sangat rusak. Banyak Leviathan meraung setelah diserang. Ledakan. Banyak Leviathan juga jatuh secara langsung. Beberapa kepala mereka langsung terlempar oleh artefak yang kuat, atau anggota badan mereka tersingkir. Singkatnya, di bawah serangan yang kuat, Leviathan telah menderita kerugian besar. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat adegan ini. Semua orang tercengang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Liejun dan yang lainnya bersemangat. Bertarung dengan Leviathan untuk waktu yang lama, selain merobohkan perisai pelindung dan menghalangi mereka untuk bergerak maju, itu tidak menyebabkan kerusakan berarti sama sekali. Tapi sekarang, begitu bala bantuan muncul, mereka menyebabkan pukulan berat pada Leviathan. Ribuan tentara tercengang. Mereka belum pernah melihat sisik Leviathan dipotong. Akhirnya lihat apa yang ada di bawah timbangan. Tidak ada kesempatan sama sekali sebelumnya. Bergairah. Sangat gembira. Melihat Leviathan sangat malu, semua orang berteriak. Di sisi lain, lihatlah laboratorium para dewa. Mereka semua bodoh. Di mata mereka, kelompok dewa di tanah terlarang No. 76 muncul. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Sekelompok orang ini muncul di belakang Dacia untuk menyerang. Sebaliknya, dia muncul di belakang Leviathan mereka untuk menyerang, menyebabkan kerugian besar. Mereka semua tercengang untuk sementara waktu. Pada kerugian. Secara khusus, Tuan X berdiri di sana seperti zombie. Mengapa? Mengapa itu semua? Bersambung. Bab 2690 artefak menunjukkan kekuatannya. Tidak bisa mengetahuinya. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Mengapa? Bukankah para dewa tanah terlarang No. 76 ini ingin menelan Daxia dalam satu gigitan? Bukankah kita harus menyerang Daxia saat ini? Mengapa Anda mulai dengan Leviathan sebagai gantinya? Bukankah ini kesempatan sekali seumur hidup bagi orang-orang di tanah terlarang No. 76. Bagaimana mereka bisa? Apakah Anda memakai celana dengan Daxia? Mustahil. Mengenakan celana panjang, ia juga membentuk organisasi Alkitab untuk diam-diam memperluas kekuatannya dan menumbuhkan bibitnya sendiri di Daxia. Laboratorium Dewa Kunci memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan keberadaan Dewa Tanah Terlarang No. 76 dan motivasi mereka untuk menelan Daxia dalam satu gigitan. Semuanya dibenarkan. Tapi apa yang terjadi sekarang bertentangan dengan akal sehat. Membuat mereka bingung. Sekelompok orang melihat gambar real-time yang dikirim kembali. Semuanya dalam keadaan kebingungan. Saya tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Di medan perang. Kemunculan bala bantuan yang tiba-tiba memberikan pukulan berat bagi Leviathan. Dan hampir semua Leviathan menderita cedera sampai tingkat tertentu. Kesempatan ada di sini. Mata Xiao Liejun berbinar. Regu kematian mendengarkan perintahku untuk bergegas maju. Keringkan semua senjatamu pada luka mereka dari jarak dekat. Ingat, minimalkan korban. Jika Anda tidak harus menjadi pilihan terakhir, jangan memilih untuk mati bersama. Sekarang kita memiliki peluang besar untuk menang. Saudara-saudara menyerang. Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Ribuan orang di regu kematian bergegas. Seperti momok, kementerian lain mulai menutupi. Jangan biarkan Leviathan memiliki kesempatan untuk melawan. Xiao Liejun dan Jiang Ye mengorganisir kekuatan besar untuk melindungi. Beberapa robot lagi dikirim. Ikuti regu kematian untuk bertindak bersama. Setelah regu kematian tiba, mereka mati-matian menyentuh tubuh Leviathan dari jarak dekat. Lemparkan semua senjata penghancur yang dilengkapi sebelumnya, atau ikat ke luka Leviathan. Ledakan. Ledakan. Di medan perang luas berikutnya, berbagai ledakan terjadi. Satu persatu Leviathan rusak parah. Robot di sisi Daxia terhubung langsung ke Leviathan, dan mesin kecil ini memiliki alat peledak sendiri untuk menghancurkannya. Itu meledak secara langsung. Gelombang kerugian lainnya. Dengan kerjasama regu kematian dan organisasi Alkitab dan bala bantuan lainnya, pasukan Leviathan menderita terlalu banyak kerusakan. Dipukuli tanpa perlawanan. Tentu saja, berkat kekuatan artefak. Kalau tidak, Daxia tidak ada hubungannya dengan Leviathan. Bahkan orang kuat seperti Inspektur Tians tidak bisa menyakiti Leviathan sama sekali. Tetapi dewa-dewa jahat itu berbeda. Pertama-tama, mereka meminum darah para dewa, dan fisik serta kekuatan mereka berubah dalam segala hal. Yang kedua adalah artefak yang kuat ini. Menakutkan, semuanya bisa dipotong. Tidak ada rasa takut akan pertahanan Leviathan sama sekali. Yang paling penting adalah artefak. Ye Wu Dao dan Ye Lingtian memegang artefak. Mereka tak terkalahkan, menekan Leviathan untuk bertarung. Dalam pertempuran Gunung Langya, bukankah Akademi Kunlun memiliki alat ajaib? Artefak itu telah membawa kekuatan tempur yang besar ke Kunlun Chol Lege.
Menembak terlalu banyak master di Lab of the Gods. Bukan kunci untuk mengubah gelombang pertempuran. Tapi setidaknya itu bisa menjelaskan seperlima dari peran. Awalnya dipertimbangkan di Lab of the Gods. Artefak ini akan menjadi kunci untuk membunuh Daxia. Saya tidak berharap untuk menggunakannya pada mereka. Saudara-saudara. Kekurangan dari makhluk raksasa ini adalah mereka memiliki inti energi, tepat di tengah-tengah tubuh mereka. Hanya ketika inti energi dihilangkan, mereka dapat benar-benar dihilangkan. Xiao Liejun dan yang lainnya segera mengingatkan. Apakah semua orang mendengarnya? Pukul inti energi. Selanjutnya, semua orang bekerja sama untuk melawan tubuh Leviathan dan berjuang untuk menyingkirkan inti energi. Tapi saat ini Leviathan juga mulai melawan. Daxia juga terluka parah. Tapi setidaknya orang yang berada di atas angin bersambung.